Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Kartini, NIM 200003502077, kelas Psikologi Industri B. Di video ini, saya akan menjelaskan apa itu bias dan bias penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Apa sih bias itu? Bias adalah prasangka mendukung atau menentang suatu hal, orang, atau kelompok dibandingkan dengan yang lain. Biasanya menggunakan metode yang dianggap tidak adil. Bias penilaian kinerja adalah distorsi atau penyimpangan pengukuran penilaian kinerja yang tidak akurat, sehingga menghasilkan hasil yang tidak optimal dalam praktek penilaian kinerja. Bias-bias penilaian kinerja menurut Werther dan Davis. Yang pertama, halo efek. Bias ini terjadi apabila penilai menyukai atau tidak menyukai karyawan. Apabila penilai menyukai karyawan, maka penilai akan memberikan penilaian positif di setiap aspek penilaian. Sebaliknya, jika penilai tidak menyukai karyawan, maka segala aspek penilaian akan diberikan nilai yang negatif. Yang kedua, leniency dan severity effect. Leniency effect terjadi apabila penilai merasa ia harus baik terhadap karyawannya sehingga ia memberikan penilaian yang baik terhadap segala aspek penilaian ke karyawannya. Sedangkan severity effect terjadi apabila penilai memiliki falsafah yang berbeda terhadap leniency effect. Maka penilai akan memberikan penilaian yang buruk di setiap aspek penilaian. Yang ketiga, central tendency. Bias ini terjadi apabila penilai memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga tidak ingin memberikan nilai yang terlalu tinggi dan nilai terlalu rendah kepada karyawannya, sehingga ia akan memberikan nilai rata-rata ke semua karyawannya. Hal ini menguntungkan bagi karyawan yang memiliki sifat malas dan merugikan karyawan yang bersikap baik selama ini. Yang keempat adalah assimilation and differential effect. Assimilation effect terjadi apabila karyawan memiliki ciri-ciri atau sifat yang sama dengan penilai, sehingga penilai akan memberikan penilaian yang positif terhadap karyawan. Berbeda dengan differential effect. Differential effect terjadi apabila karyawan memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda dari penilai. Sebenarnya hal tersebut merupakan keunggulan dari karyawan, tetapi akan menimbulkan rasa kecemburuan dari penilai sehingga penilai akan memberikan penilaian yang buruk terhadap karyawan. Yang kelima, first impression error. Bias ini terjadi berdasarkan pandangan pertama. Penilai akan memberikan penilaian berdasarkan pertemuan pertama yang akan diingatnya dalam jangka waktu yang panjang dan dijadikan sebagai bahan acuan penilaian. Dan yang terakhir, recency effect. Recency effect terjadi karena penilai memberikan penilaian berdasarkan hal-hal yang baru saja terjadi dengan melupakan prestasi atau kesalahan yang terjadi pada masa lampau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.